ya, atau fleksibilitas dan kekuatan. Ya, Itu kekuatan. namanya tante. Ya, mau tiduran. Ya. Ini ciri usaha kita sudah saya sampaikan ke banyak, kita harus punya kedisiplinan, kejujuran, mandiri, inovatif, dan punya komitmen yang tinggi. Tujuan wirausaha untuk apa? Jelas mendapatkan uang, ya, mengembangkan ide-ide bisnis baru, menciptakan lapangan kerja, mengatasi kalau lapangan kerja teratasi, berarti kita membantu mengatasi masalah sosial, ya, mengembangkan kreativitas dan karya, mengendalikan waktu dan kebebasan finansial, meningkatkan, jadi artinya waktu jangan dibuang-buang percuma, jadi waktu itu dimanfaatkan, dalam hal ini dimanfaatkan untuk berwirausaha, termasuk bagaimana mengelola keuangan kita, meningkatkan kualitas hidup. Jadi dipercaya bahwa kewirausahaan itu juga bisa meningkatkan kualitas hidup, ya, pasti dengan keuntungan meningkat, dengan kita bekerja dan sebagainya, kualitas hidup kita menjadi meningkat. Dan yang terakhir, tujuan kewirausahaan adalah memberikan manfaat, ya, kepada masyarakat. Kita berjuang tetap. Happy birthday. Berikutnya adalah bagaimana kita mengelola keuangan untuk bisnis pemula. Yang pertama, membuat anggaran keuangan, ya, membuat anggaran keuangan. Apa sih yang kita butuhkan? Dari mana akan kita dapatkan uang itu? Terus memprioritaskan kebutuhan pokok. Apa yang akan kita beli? Dan ingat, kemarin sudah saya sampaikan juga, kita harus punya prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan, ya, manajemen keuangan. Prudent, ya, kehati-hatian. Jadi kita harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, memprioritaskan barang apa sih yang perlu dibeli, ya, belanja. Misalnya saudara mau buat PMB, prioritaskan dulu yang utama, cari informasi di mana barang itu kita beli, bagaimana harganya dan sebagainya, ya. 3, menyisihkan keuangan untuk tabungan, menyiapkan dana darurat. Jadi dana darurat bila sendiri dengan tabungan, ya. Terus kemudian melunasi kalau kita punya hutang, syukur-syukur hindari terjadi hutang, ya, atau hutang baru. 6, memanfaatkan kredit atau promo, saya ceritakan pada ada promo-promo, ada kredit, ya kan. Jika itu dibutuhkan membantu usaha bisnis kita, itu kita ambil. Kalau kita punya kelebihan uang, sudah keuntungan banyak, lakukanlah investasi. Langkah awal mengelola keuangan bisnis pemula adalah yang pertama, pahami seluruh pemasukan kita, ya, dan pahami juga seluruh pengeluaran kita setiap bulannya. 2, tentukan tujuan perencanaan keuangan baik jangka pendek ataupun jangka panjang. 3, meminimalkan risiko dengan cara diversifikasi. Yang sudah saya cerita, ya, arti kata konglomerat itu konglomerasi, ya, banyak perusahaan. Jadi perusahaannya banyak, kalau yang satu gagal atau tidak untung, atau misalkan untungnya kecil, nah sementara dia bisa tertutupi oleh usaha yang lain. 4, gali dan pahami berbagai macam informasi. Situasi terus berubah, saudara, ya. Situasi hal apapun terus berubah. Jadi kita jangan diam-diam. Jadi kita harus terus memperbaharui diri kita, memperbaharui berbagai macam hal dengan informasi-informasi terbaru, ya, terbaru. Untuk apa? Untuk tadi terkait dengan bisnis kita. Cara membuat laporan keuangan sederhana untuk usaha kecil menengah atau usaha menengah kecil dan mikro, ya, UMKM, dan UMKM. Ya. UMKM itu singkatan usaha kecil menengah, ya, cakupannya pada unit skala kecil dan menengah. Sementara UMKM usaha mikro, kecil dan menengah yang menekankan pada usaha mikro. Itu usaha yang sangat kecil. Batasannya apa? Nah ini, ya, ini batasannya, ya, perbedaannya. Yang disebut mikro itu aset, ya, asetnya maksimal 50 juta. Ya. Jadi yang dimiliki. Peralatan kah, tempat usaha kah, dan sebagainya, ya. Omset itu pendapatan kotor, ya. Omset itu pendapatan kotor. Mikro itu maksimal 300 juta. Kecil, usaha kecil itu antara 50 sampai dengan di atas 50 juta sampai dengan 500 juta, ya. Omset itu pendapatan kotor, ya. Di atas 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Sedangkan menengah itu asetnya lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar. Omsetnya di atas 2,5 miliar sampai dengan 10 miliar. Itu perbedaan. Untuk membuat laporan, ya, uang masuk dan uang keluar. Terus kemudian buku persediaan barang, buku pembelian barang, buku penjualan, buku biaya, ya, biaya itu artinya biaya dikeluarkan, bayar listrik, bayar air, bayar telepon, bayar karyawan dan sebagainya. Buku piutang. Halo mahasiswa, dengar suara saya kah tidak? Apa bedanya utang dengan piutang? Ada buku piutang, ada buku utang. Apa bedanya piutang dengan utang? Ada yang tahu? Ya, Pak. Ya. Izin menjawab, Pak. Ya, Mas Eda. Ya, utang adalah kewajiban yang harus dibayar, sedangkan piutang adalah hak untuk menerima bayaran dari orang lain, begitu. Nah, jadi utang itu kita yang berutang kepada orang lain, kalau piutang kita yang memberikan utang kepada orang lain. Jadi uang kita yang dipinjamkan ke orang lain itu artinya kita piutang, ya. Kalau kita meminjam kepada orang lain artinya utang. Nah, kalau piutang itu kita adalah kreditor. Kita memberikan uang. Kalau istilah di bank itu namanya kreditor, ya. Nah, sementara kalau yang kita penghutang namanya debitor, ya. Debitor. Nah, pelaku UMKM itu perlu menyusun laporan. Jadi usaha. Kalau saudara punya PMB, berarti saudara UMKM, usaha mikro, saudara, ya. Kalau omset saudara hanya sekitar 300 juta per bulan, ya, maksimal 300 juta.
Saudara misalkan apa, pasang KB kah, bantu persalinan kah, imunisasi kah, apapun itu ya, kewenangan kompetensi saudara di Terima praktek kasih. PMB ya, PMB. Nah, saudara misalkan usaha mikro. Nah, usaha UMKM ini sesuai dengan peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu harus membuat laporan ya. Sistem Minta yang akuntansi coklat ya. dana berkoperasi dan Yang usaha ulang mikro tahun kecil yang dan mana menengah. sukanya? Langkah membuat laporan keuangan sederhana, Yang ulang tahun satu, tapi catat seluruh pendapatan dan pengeluaran ya. Catat seluruhnya, jangan ada yang tertinggal ya. habis dimakan keluar Chandra. Yang kedua adalah membuat catatan kas utama. Buku kas utama adalah kombinasi dari pencatatan pendapatan dan pengeluaran. Ya, jadi kalau saudara buku besar itu, ya buku double folio, ya, satu lembar itu, jadi lembar pertama tulis ya sebagai pemasukan. Lembar berikutnya, lembar sebelahnya itu pengeluaran. Jadi dicatat. Jadi catatan bulanan. Nanti kalau sudah penuh, bulannya masih bulan yang sama, boleh pindah ke halaman berikutnya. Jadi buku buat catatan kas utama ya. Jadi kas utama adalah kombinasi dari pencatatan pendapatan dan pengeluaran. Jadi uang masuk dan uang keluar ya, uang keluar. Penggabungan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail ya tentang kerugian dan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Ayo, Berikutnya adalah pantau ya, catatan stok barang. Jadi stok barang harus dipantau juga. Pencatatan mengenai aliran barang yang masuk dan keluar harus dilakukan setiap hari jika memungkinkan. Jadi kalau misalnya punya PMB, kan pakai macam-macam, pakai Verban kah, pakai Spive kah, pakai vaksin lah, itu harus dicatat setiap hari ya, harus catat. Jadi jumlah penjualan harus selaras dengan jumlah barang yang tersedia. Jadi uang masuk berapa, ya kan, tulis ya, imunisasi ya kan, vaksinnya jadi pakai vaksin kan, misalkan vaksin pakai Spive, jadi Spive-nya ambil di tadi di buku stok barang, tulis semua. Jadi kita jangan sampai kita nanti uang terima, saudara tidak tulis di stok barang, nanti saudara bingung ya kan, ini kegiatannya apa ya kan, oh Spive-nya berkurang dan sebagainya. Jadi ini supaya detail ya, supaya rinci sehingga barang-barang yang kita miliki ya kan tercatat ya, dan sesuai dengan pemasukan. Buku stok barang harus dapat digunakan sebagai panduan untuk mengawasi persediaan barang perusahaan ya. Selain itu buku stok barang juga membantu mengurangi risiko penipuan. Ya, penipuan yang mungkin dilakukan oleh pemasok atau bahkan karyawan. Jadi kalau kita punya karyawan, ya siapa tahu dia bisa menipu, ya. Jadi kalau misalnya saudara nanti punya PMB, usaha saudara lancar, saudara merekrut misalkan tenaga kerja, bidan-bidan junior, nah ini juga merupakan satu alat pantau. Ya. Jadi dia harus membuat catatan pemasukan, misalkan stok barang, mungkin dikerjakan oleh dia. Nah, kita pemilik usaha kita harus melakukan monitoring, pengawasan terhadap buku catatan stok barang ini. Cek inventaris perusahaan ya, inventaris. Jadi apa yang kita punya PMB itu, misalkan kipas angin kah, AC kah, tempat tidur kah, meja, kursi, itu semua tercatat ya, terdata ya. Catat semua inventaris ya, cek inventaris perusahaan. Terakhir ya, ini bagian dari pengolahan keuangan sederhana. Jadi nomor 4 ini bagian terakhir. Catat semua inventaris atau aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang sudah dibeli atau yang sedang dalam proses ya. Jadi kita sudah membeli, barangnya belum datang, catat. Ya, kita sudah membayar. Pencatatan inventaris perusahaan sangat penting untuk menjadi aset perusahaan tetap terawasi. Catat meja ada berapa, kondisi ya, apakah kondisinya baik, apakah kondisinya rusak, ya kan, apakah kondisinya misalkan perlu diperbaiki dan sebagainya, ya. Itu rusak berat, ya kan, misalkan catat itu detail, ya. Inventaris perlu dicatat dan didokumentasikan secara rinci, dicatat dan didokumentasikan, ya. Jadi bukan hanya, jadi pencatatan itu bagian dokumentasi juga, saudara, ya. Maksudnya dokumentasi ini mungkin jika perlu difoto, ya. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang inventaris dan untuk merencanakan waktu yang tepat untuk penggantian aset atau inventaris. Nah, ini contoh pelaporan keuangan sederhana. Sebuah perusahaan bernama PT Abadi Kelas, ya. Ini saya minta maaf, saya contohkan bukan PMB, ya. Ini PT Abadi Kelas ini menjual produk singkong, ya, singkong keju dan kentang balado dengan saldo kas awal sebesar 6 juta rupiah. Pada bulan Januari, perusahaan tersebut membuat produk singkong keju sebanyak 30 piece dan kentang balado 50 piece. Bungkus ya, 30 bungkus singkong keju dan kentang balado 50 bungkus. Dengan total penjualan tunai sebesar 4.500.000 rupiah. Selama bulan tersebut, PT Abadi Kelas juga harus mengeluarkan dana sebesar 2.500.000 rupiah untuk pembayaran tagihan listrik, telepon, dan transportasi. Nah, ini laporannya seperti ini ya, bukasnya. Catat, tanggal 1 Januari saldo awal 6 juta. Ya, terus kemudian debit. Tadi debit ya, debit itu artinya ini ya, lihat ya. Penjualan tunai ya. Nah, kita dapat pemasukan tuh. Dapat pemasukan sebesar berapa? 4.500.000. Berarti saldo kita menjadi 6 juta tambah 4.500.000. Seperti itu. 10.500.000. Terus pada bulan Januari, bulan yang sama juga pembayaran tagihan listrik dan transportasi, yaitu sebagai kredit ya, piutang 2.500.000. Saldonya menjadi potong ya, 10.500.000 dipotong 2.500.000 tinggal 8 juta. Nah, buku penjualan, catat. Jadi ini buku kas utama ya, ini buku kas utama. Nah, buku penjualan lain lagi. Ya, buku penjualan saldo awal 0 ya. Terus penjualan Januari, penjualan singkong keju adalah
pendapatan berapa? 4.500.000. Nah, ini kurang detail, harusnya ditambahkan ya. Singkong kejunya tadi laku 50 piece ya. Nah, kentang balado maksud saya, kentang balado 50 piece, singkong keju 30 piece. Nah, ini harus dicatat. Ya, ini kurang detail. Saya minta maaf. Jadi belanjaan singkong keju tulis ya 30 piece, kentang baladonya 50 piece. Ya. Syukur bisa lebih rinci lagi berapa per bungkusnya, ditulis di sini ya. Lebih rinci lebih bagus. Nah, ini buku persediaan, ini kelas yang lain. Nah, buku persediaan catat ya. Nah, persediaan apa? Singkong keju, ya kan, kentang balado. Ya kan, ini tanggal Januari nih, ya kan. Dibeli berapa? Ya kan, ini buku persediaan ya, buku stok namanya, ini buku stok tadi ya. Stok, ya kan. Stok. Kita dibeli 30 bungkus, ya kan. Jadi untuk singkong keju beli 30 bungkus, kentang balado 50 bungkus, menjual juga sama 30-50. Nah, jadi kelihatannya kalau seperti ini, catatan seperti ini sepertinya si PT Abadi Kelas ini tidak produksi sendiri ya, saudara-saudara. Jadi dia reseller, dia menjual kembali, dia beli dari orang, terus dia menjual kembali, dia mencari untung, ya, dia mencari selisih harga. Nah, ini buku arus kas, ya, saldo awal tadi 6 juta, penjualan singkong keju pas setengah juta, nah, ya seperti ini. Nah, buku biaya, artinya buku yang dikeluarkan, pembayaran buku biaya itu terkait dengan pembayaran harus dikeluarkan tadi saya sudah sampaikan, ya, listrik, telepon, transportasi, termasuk kalau ada karyawan, masukkan di sana, ya. Nah, ini catatan sederhana, saudara. Nah, besok lusa kalau saudara sudah buka praktek PMB sendiri atau sudah punya PMB-nya berkembang, sudah punya misalkan baby spa, itu harus dipisahkan ya. Jadi misalkan PMB saudara berkembang, laris, saudara punya menambah usaha baru tentang apa baby spa ya atau perawatan nifas, itu saudara pisahkan kasnya. Jangan jadi satu ya. Bedakan PMB sendiri, baby spa sendiri, atau misalkan saudara punya apa? Misalkan tempat penitipan anak gitu ya. Di saudara yang di Kupang, nanti besok lusa Kupang menjadi kota yang orang aktivitas padat, ya kan, titip anak, tempat penitipan anak gitu ya, bisa saudara ya. Jadi di Jakarta banyak bidan perawat itu buka usaha tempat penitipan anak. Nah, itu buku kasnya masing-masing dipisahkan. Minimal seperti ini ya, contohnya saya sudah kasih ya. Saya yakin saudara nanti bisa melakukannya. Lanjut ya. Nah, setiap usaha itu menjadi penting ya, apa pendanaan ya, pendanaan. Nah, pendanaan perusahaan melalui kredit usaha rakyat KUR. Jadi UMKM. Jadi praktek dokter saudara ya, praktek bidan itu termasuk UMKM. Ya, UMKM. Nah, ini bisa kalau kekurangan dana kita bisa pinjam lewat KUR ya. KUR itu apa? Ya, kredit usaha rakyat, ya kan? KUR adalah fasilitas kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada pengusaha mikro kecil dan menengah UMKM dan koperasi yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Jadi KUR ini tanpa perlu agunan. Agunan itu jaminan. Jadi kalau saudara pinjam uang ke bank cukup besar, misalkan saudara, nah bank itu biasanya minta agunan. Sertifikat rumah kah, sertifikat tanah kah, ya itu yang sudah umum. Nah kalau misalkan kita tidak punya, kita bisa mengajukan lewat KUR, ya, lewat KUR. Dengan kata lain, melalui KUR pemerintah berusaha membantu pengusaha-pengusaha kecil yang unbankable, ya, itu tidak bankable, artinya tidak memenuhi persyaratan perbankan. Persyaratan perbankan itu dalam pinjamannya pasti meminta di agunan, ya. Tadi umumnya itu dah, ya properti lah, tanah, sertifikat tanah gitu ya, sertifikat tanah, sertifikat rumah. Itu umum seperti itu, ya. Nah, unbankable artinya si pengusaha tadi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Kredit usaha rakyat KUR ini bawah 1 juta tanpa agunan. Saudara mau buka PMB, modalnya berapa? Misalnya 150 juta. Saudara punya berapa? 75 juta. Saudara kurang 75 juta. Saudara bisa lewat KUR, ya. Saudara nggak punya agunan, bisa lewat KUR, ya. Ada persyaratan? Ya. KUR merupakan program pemerintah yang memberikan pembiayaan atau kredit dengan suku bunga rendah. Nah, suku bunga rendah artinya di bawah suku bunga umum. Ya. Apa saja sektor yang bisa dibiayai oleh KUR? Semua usaha sektor penyediaan akomodasi, penyediaan makanan, sektor transportasi, pergudangan, komunikasi, sektor real estate, usaha sewa, jasa perusahaan, ya, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, perhiburan, perorangan lainnya. Perorangan lainnya. Jadi praktek bidan, praktek dokter masuk ini ya, perorangan lainnya ini, ya. Contoh, ya, pinjaman KUR yang disediakan oleh BRI. Jadi BRI itu adalah bank utama, ya, Bank Rakyat Indonesia itu bank utama sebagai penyalur KUR. Nah, ini macam-macam ya. Ada yang super mikro, kecil sekali. Dengan biaya pinjaman maksimal 10 juta rupiah, saudara. Misalkan siapa? Misalkan orang, pedagang, mau buka usaha di pinggir jalan, warung tenda, jual nasi goreng misalkan. Dia nggak punya modal. Dia usahanya sangat kecil, super mikro. Ya. Butuh modal berapa? Cukup 10 juta, bisa pinjam. Ya. Kecil, dengan maksimal pinjaman 100 juta. Menengah, dengan maksimal pinjaman 500 juta. Penerima KUR, siapa? Usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya. Berikutnya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga, dari karyawan atau karyawati yang berpenghasilan tetap, atau bekerja sebagai pekerja migran di Indonesia. Ya, pekerja migran di Indonesia. Ya. Usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri. Kemudian usaha mikro, kecil, menengah di wilayah perbatasan negara lain. Jadi UMKM tuh ya. Jadi kalau ada saudara-saudara yang bekerja yang berdomisili di Pulau Timur, Kabupaten Belu, ya,
Kabupaten Malaka itu batasan dengan Timor Leste, ya. Nah, itu juga memenuhi syaratan ini. Berikutnya adalah UMKM pensiunan. Pensiunan siapa? Pensiunan pegawai negeri, pensiunan tentara, pensiunan polisi, atau pegawai pada masa persiapan pensiun. Jadi dia sebelum pensiun, dulu ada namanya MPP ya, masa persiapan pensiun. Bisa diambil, bisa tidak. Jadi MPP itu 1 tahun sebelum pensiun bisa mengajukan. Ya, hanya dapat gaji pokok saja. Dia di rumah saja diam-diam. Boleh mengajukan ini. Terus kemudian kelompok usaha UMKM yang meliputi, nah, gabungan kelompok tani. Jadi petani-petani bergabung, dia nggak punya modal, gitu ya. Terus kemudian gabungan nelayan. Nelayan yang nelayan tapi dia nggak punya perahu, mereka bergabung ya untuk beli apa, beli perahu, beli mesin tempel gitu ya, beli mesin motor gitu ya, motor untuk perahunya. Terus atau kelompok usaha lain. Terus kemudian siapa lagi yang dapat mendapatkan UMKM dari pekerja yang terkena PHK ya, calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Jadi orang luar negeri, migran itu artinya orang yang bekerja keluar ya, yang bekerja keluar itu artinya migran. Calon peserta magang di luar negeri, UMKM dari ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ya, saudara-saudara sebagian besar sudah menjadi ibu ya, ibu rumah tangga. Saudara mau usaha sendiri misalkan, saya bidan tapi saya tidak mau buka PMB, terus mau buat apa di rumah? Saya mau buat apa usaha misalkan, buat roti misalkan, buat kue kering, boleh, tidak ada yang larang ya. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak melindungi ya setiap orang untuk mencari penghidupan yang layak. Boleh usaha, tidak yang melarang. Jadi saudara sebagai bidan punya usaha rumahan, usaha rumah tangga, bukan di profesi saudara, boleh, bisa dapat UMKM, bisa ya. Nah, ini ya contoh syarat ya, syarat yang bisa diajukan untuk mendapatkan KUR ya. Punya nomor induk berusaha. Jadi nomor induk berusaha itu harus terdaftar. Jadi saudara punya usaha, betul nggak punya usaha? Saudara harus punya nomor induk usaha. Urusnya di mana? Ya di dinas, di masing-masing dinas ya, dinas perindustrian. Di masing-masing kabupaten kota ada dinas perindustrian, saudara, yang ngurus perizinan seperti ini dia ya. Atau surat keterangan usaha mikro dan kecil. Oh, nah ini bisa diterbitkan juga oleh RT RW ya. RT RW bisa menerbitkan ini, kelurahan atau desa atau pejabat yang berwenang. Tadi pejabat berwenang siapa tadi? Dinas itu ya. Syukur-syukur dari dinas. Tapi kalau tidak, RT RW pun bisa saudara ya, dengan pengesahan dari lurah. Artinya lurah dan kepala desa mengetahui. Terus kemudian nomor induk kependudukan, artinya sudah punya KTP ya. EKTP, NPWP. Nah, NPWP, jadi harus urus NPWP. Karena setiap orang yang berusaha nanti kena pajak, saudara ya. Jadi dia menjadi wajib pajak untuk limit di atas 50 juta. Ya, fotokopi KTP. Nah, kopi surat akta nikah kalau masih menikah ya. Kalau sudah bercerai, lampirkan surat fotokopi cerai. Untuk calon debitur, peminjam ya, yang sudah bercerai atau menikah harus lampirkan surat menikah dan surat bercerai. Kepesertaan BPJS ya, BPJS, tenaga kesehatan, TK itu ketenaga kerjaan maksudnya ya, khusus untuk KUR kecil dan KUR khusus ya, plafon di atas 100 juta. Saya lanjut ya dengan materi berikut. Ada yang mau tanya, saudara? Kalau seandainya usaha kita maju, saudara, pasti kita berangan-angan ingin mengembangkan usaha kita, ya. Pengembangan. Jadi bagaimana? Nah, pengembangan usaha baru itu kita harus disusun, saudara ya. Harus disusun perencanaan. Jangan melakukan apapun tanpa perencanaan, saudara. Kenapa perencanaan itu penting? Karena banyak hal kita tidak mungkin bekerja tanpa perencanaan, saudara. Apapun ya. Kegiatan apapun. Contoh, saudara mau buat mie instan saja, itu harus direncanakan. Ada nggak minyak? Ada nggak gasnya? Ada nggak airnya? Ada nggak pancinya? Semua tersedia nggak? Dan sebagainya gitu ya. Semua harus direncanakan. Apalagi usaha yang besar ya, kegiatan yang besar bersifat bisnis ya kan. Kalau tidak direncanakan bisa gagal, saudara. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan sekalipun kadang-kadang bisa mengalami kegagalan, tidak mencapai 100% ya. Jadi, jika pada waktunya saudara misalkan punya bisnis lancar, saudara ingin mengembangkan perusahaan baru atau pengembangan bisnis baru, saudara harus melakukan perencanaan dengan benar ya. Perencanaan dengan benar, yaitu menyusun perencanaan pengembangan kewirausahaan. Rencana pengembangan bisnis adalah rencana strategis ya. Artinya rencana jangka panjang, terperinci tentang usaha pengembangan bisnis dengan menerapkan berbagai macam ide, ya, taktik dan strategi. Mau mengembangkan usaha apa? Idenya ide apa? Kita harus seeking, melihat, ya, melihat apa? Melihat pangsa pasar, ya, pangsa pasar kita. Terus taktiknya nanti seperti apa? Strateginya seperti apa? Itu direncanakan, ya. Sebelum dilaksanakan sudah direncanakan. Tujuannya apa sih perencanaan ini? Untuk membawa semua orang dalam perusahaan pada hal yang sama. Kalau kita melibatkan banyak orang, melibatkan banyak teman, kalau misalnya kita kerjasama, kita harus punya visi dan misi yang sama. Kalau visi misinya sama, harapannya apa? Tujuan menjadi sama dan bisa tercapai. Ya, jangan sampai kita ini kerjasama dengan beberapa orang, yang satu pengen ke barat, yang satu pengen ke timur. Ya, ada tujuan tidak tercapai. Manfaatnya apa? Membantu meningkatkan penjualan. Ya, karena kenapa? Ya karena tadi direncanakan dengan baik. Kalau direncanakan asal-asalan, ya usahanya buka tapi nggak jalan, nggak laku gitu ya. Memberikan peluang ekspansi.
Ya, ekspansi apa? Perluasan jaringan. Ya, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsumen perusahaan tadi ya. Kita harus lihat bagaimana peluang yang ada. Terus kemudian meningkatkan citra perusahaan. Kalau itu direncanakan dengan baik, harapannya masyarakat atau perusahaan menilai masyarakat menilai perusahaan kita secara baik, ya, meningkatkan citra dari perusahaan. Langkah perencanaan pengembangan perusahaan pertama adalah tinjau evaluasi visi perusahaan. Ya, setiap usaha kita harus punya visi. Visi itu apa ya? Halo mahasiswa, dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Ah, Pak. Dengar, Pak. kita sering dengar kata visi. Dengar, Visi itu Pak. apa? Apa itu visi? Ayo lebih keras suaranya. Apa itu visi? Visi adalah gambaran atau cita-cita atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Niku, Ya, Pak. mantap. Ya, 100. Jadi visi itu cita-cita jangka panjang, ya, yang ingin dicapai. Cita-cita yang ya, kalau cita-cita harus direncanakan, ya, harus dipersiapkan. Beda dengan hayalan, ya. Bedakan antara cita-cita dengan hayalan. Jadi kalau cita-cita itu harus direncanakan. Cita-cita itu harus diperjuangkan. Nggak bisa leha-leha, Saudara. Kalau leha-leha duduk santai, namanya menghayal, ya. Nah, karena cita-cita harus diperjuangkan, ya. Tujuan jangka panjang itu harus diperjuangkan. Perjuangan membutuhkan pengorbanan, ya. Pengorbanan sama seperti saudara, ya. Saudara bercita-cita sekarang sedang pendidikan nih, asalnya D3, melanjutkan pendidikan STR, profesi bidan. Itu saudara punya visi, ya. Visinya menjadi bidan, ya, bidan profesi bidan, ya. Itu visi saudara. Cita-cita perjuangkan. Nah, ini sekarang saudara berjuang, ya kan? Mengikuti Zoom, harusnya siang hari mungkin sudah di rumah duduk-duduk, ya kan? Menikmati sesuatu, tapi harus mendengarkan saya, mendengarkan perkuliahan. Itu bagian dari perjuangan, ya. Jadi visi itu cita-cita jangka panjang yang harus diperjuangkan. Perjuangan butuhkan pengorbanan, ya. Nah, kalau dalam pengembangan perusahaan kita akan mengembangkan usaha baru, ya kan? Apakah sesuai nggak dengan tujuan usaha kita yang lama, visi kita yang lama, gitu ya? Nah, kalau seandainya tidak sesuai, perlu evaluasi, ya, dievaluasi, direvisi visinya, ya, tujuannya direvisi. Kemudian kita melakukan analisis SWOT, SWOT ya, SWOT itu singkatan Ini kita dari melihat project ada loh. Kamu sebelum auto datang. Luciana, Ya, ini saya langsung ke atas. Luciana, ini gimana? Luciana, Kajianin. saya lanjutkan ya. Kita melakukan analisis SWOT. SWOT itu singkatan dari Luciana. Nah, kita melakukan analisis SWOT. SWOT itu singkatan dari strength, ya, atau kekuatan. W itu weakness, kelemahan. O itu opportunity atau peluang. T itu threat, ancaman, ya. Jadi SWOT disingkat, atau kalau dibuat akronim bahasa Indonesia itu namanya kekepan, kekuatan, kelemahan. Nah, kekuatan kelemahan itu di pihak kita, intern kita, ya, dalam diri kita, dalam perusahaan kita. Apa sih kekuatan kita? Apa sih kekuatan perusahaan kita? Apa sih kelemahan kita? Kita lakukan analisis. Jangan main asal kembangkan saja. Jangan main asal bikin saja. Punya nggak kita kekuatan? Punya nggak kelemahan? Ya kan, terkait dengan usaha yang akan kita kerjakan, terkait dengan kegiatan yang akan kita buat, terkait dengan program yang akan kita kerjakan. Terus kemudian kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, ya, opportunity dan threat. Nah, kalau opportunity dan threat atau peluang dan ancaman itu dari pihak luar, ya, dari pihak luar, dari pihak pesaing. Bukan hanya pesaing itu kan ada persaingan sehat dan tidak sehat, ya, saudara. Sekarang zaman sekarang itu zaman gila, orang mengalahkan segala cara, ya. Jadi banyak orang bersaing tidak sehat, ada, ya, itu merupakan ancaman. Ada nggak? Kita harus mengidentifikasi, ya. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, ya, peluang itu sifatnya positif, ya. Ada nggak peluangnya? Ada nggak kemungkinan buka usaha ini laku, ya? Ancamannya ada nggak? Pesaing kita seperti apa dan sebagainya. Kita sudah identifikasi, ya. Nah, terus kemudian kita melakukan brainstorming, ide-ide baru. Apa sih kira-kira yang kita buka sih pengembangan? Kalau kita belum ada nih gambaran pengen bikin apa gitu, ya, ide baru. Kita munculkan ide baru. Kira-kira pengembangannya apa gitu, ya. Oh, PMB saya sudah laris, ya kan. Kira-kira apa yang kita butuhkan? Oh, ternyata di Kupang itu sekarang banyak orang tua suami istri bekerja. Sementara anaknya, ya kan, tidak ada yang urus gitu kan, atau kadang-kadang dititip di orang tua, titip di tetangga dan sebagainya. Ide, ya kan, kita di salah satunya ya bukan buka penitipan anak gitu, ya, tempatnya. Itu ide-ide baru, tulisan. Jadi brainstorming itu curah pendapat, ya. Ide-ide gagasan baru yang storm itu artinya badai, ya, brain. Jadi pemikiran cepat yang keluar dari otak kita. Usaha apa gitu, ya. Catat, tulis semua, ya. Nah, nanti dari berbagai macam ide tadi, ya kan, kita cocokkan dengan visi perusahaan, mana yang paling cocok. Kita cocokkan juga dengan kekuatan kelemahan kita, ya, dengan peluang dan tantangan, ancamannya. Kira-kira dari berbagai macam ide itu mana yang paling cocok?
Ya, nah kalau sudah seperti itu, lanjutkan, tentukan target konsumen atau sasaran dari usaha kita. Ya, pertemuan yang pertama sudah saya sampaikan tentang segmenting market, targeting market. Kita tidak mungkin menjaring semua sasaran, saudara. Ya, tidak mungkin. Orang melahirkan bisa ke bidan, bisa ke dokter umum, bisa ke dokter spesialis. Ya, segmennya beda, pangsa pasarnya beda. Ya, kita bicara pricing saja. Ya, melahirkan di bidan berapa, melahirkan dokter umum berapa, melahirkan dokter spesialis berapa. Ya, sasarannya beda. Ya, nah tentukan target. Berikutnya adalah rencana pemasaran. Promosinya seperti apa? Dan yang tidak kalah penting adalah tetapkan bagaimana cara melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring evaluasi ini terkait dengan apa? Dengan perencanaan. Jadi rencana yang sudah kita buat itu dimonitoring lagi, dilihat lagi, dievaluasi. Sudah benar nggak? Ini belum praktek ya, baru membuat perencanaan. Jadi kegiatannya belum terjadi. Kita baru perencanaan. Jadi monitoring dan evaluasi ini terhadap perencanaannya. Ya. Lanjut, evaluasi usaha. Jadi kalau saudara sudah melakukan buka usaha itu harus dievaluasi, saudara. Sebuah aktivitas yang dilakukan untuk menilai atau menganalisis kinerja suatu usaha. Evaluasi usaha adalah aktivitas analisis suatu bisnis yang merupakan penentuan finansial, ya, finansial artinya keuangan, ya, finansial keuangan perusahaan, finansial perusahaan dengan melakukan perhitungan aset serta menganalisis dengan cermat biaya dan berapa banyak nilai pasar yang dimilikinya, nilai pasar, ya. Jadi kalau punya mobil, mobilnya sudah dulu beli mobil baru, nah setelah 5 tahun berapa harganya, nah itu nilai pasar artinya, ya, contoh. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh pemilik dan tim manajemen, ya. Tetapi ada perusahaan yang menyewa jasa dari luar untuk melakukan tugas ini, pakai akuntan publik, ya, akuntan publik. Jadi kita harus bayar, ya, sewa. Evaluasi usaha memiliki hubungan erat dengan leadership. Leadership itu apa? Kepemimpinan, ya. Dalam sebuah bisnis, kepemimpinan atau leadership akan berperan sebagai pengambil keputusan, ya, melakukan evaluasi atau penilaian terstruktur dan merancang strategi untuk berbisnis, ya. Tujuan evaluasi apa? Meningkatkan kinerja dari usahanya, ya, meningkatkan efisiensi dari bisnisnya, ya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari bisnis, menilai potensi dan risiko bisnis, dan mengembangkan strategi dan rencana yang lebih baik. Jadi kalau kita sudah tahu ada permasalahan di mana, gitu kan, ya, nah itu kita harus mengembangkan strategi yang baik, strategi baru, ya kan, sehingga kita punya dan juga rencana-rencana baru, pada akhirnya bisa meningkatkan, ya, meningkatkan kinerja dari perusahaan. Tahapan evaluasi perusahaan pertama apa? Analisis aspek pasar, ya. Analisis aspek pasar dilakukan untuk menggali informasi serta mengetahui kondisi pasar, termasuk beberapa banyak pembeli lama dan baru, ya, kebutuhan pasar, tren yang berkembang serta harga pasar, ya. Saudara, perubahan itu sangat cepat, ya. Perubahan itu sangat cepat. Jadi perusahaan-perusahaan yang masih eksis sampai sekarang itu perusahaan-perusahaan yang cepat menangkap perkembangan, ya. Saudara, dulu waktu saya masih kuliah, ada toko buku yang sangat terkenal, namanya toko buku Gunung Agung, saudara, ya. Itu pusatnya di Jakarta, cabangnya ada di mana-mana di kota-kota besar. Saya nggak tahu di Kupang ada nggak ya toko Gunung Agung. Toko Gunung Agung sekarang sudah tutup, sudah bangkrut, saudara, ya. Sekarang buku sudah tidak laku, ya. Orang yang terbitkan bikin buku semua lewat cara e-book, lewat internet, saudara, ya. Percetakan pun sudah tidak laku, ya. Sudah percetakan sudah laku. Jadi contoh, ya, hampir setiap tahun itu ada saja perusahaan percetakan itu datang ke tempat kami di Poltekkes Denpasar, ya, termasuk di jurusan kebidanan, menawarkan kepada dosen-dosen, ayo cetak di tempat kami. Karena apa? Sekarang banyak penulis itu langsung menulis bukunya itu berupa e-book, ya, elektronik book, buku elektronik di internet, ya. Jadi orang itu nanti bekerja sama dengan Google kah, nanti dapat kuota yang memang ujung-ujungnya jadi uang, gitu, ya. Seperti itu. Eranya seperti itu, saudara. Jadi era berubah. Nah, analisis pasar ini menjadi sangat penting, ya. Banyak contoh lain, mobil, ya, mobil, sepeda motor, beberapa perusahaan mobil itu, saudara, banyak yang bangkrut, ya, nggak laku. Karena apa? Karena tidak memenuhi kebutuhan pasar, ya, tren, ya, minat dari konsumen itu berubah, ya, perkembangan pasar. Nah itu jadi analisis aspek pasar, ya. Yang berikutnya adalah analisis teknis, mengkaji infrastruktur perusahaan, ya, seperti perangkat infrastruktur, sesuatu yang kita miliki, ya, dalam hal ini perangkat keras dan perangkat lunak. Bagaimana mesin-mesin yang kita punya, bagaimana peralatan yang punya kita, ya kan? Itu harus dilihat apakah masih memadai nggak, masih memungkinkan nggak, gitu, ya. Termasuk sistem pengelolaannya dan keamanan data, ya. Jangan sampai ada hacker dan sebagainya. Ya, sudah terpenuhi untuk mendukung jalannya bisnis. Analisis finansial adalah tahapan yang meliputi analisis kinerja dari keuangan, termasuk bisnis, ya, sebuah bisnis termasuk laporan keuntungan, kerugian, neraca, ya. Neraca itu menghitung seluruh aset yang kita punya, ya, keuntungan, kerugian, dan seluruh aset. Kalau kita bicara neraca, ya, saya sampaikan bangunan misalkan sudah berapa tahun turun nilainya, saudara, ya. Mobil sudah berapa tahun turun nilainya, komputer sudah berapa tahun turun, semua turun, ya. HP misalkan kita punya perusahaan besar, setiap manajer itu dikasih HP satu-satu, HP-nya sudah turun harganya. Nah itu neraca, ya. Jadi neraca itu menghitung seluruh keuangan termasuk aset, ya.
Nah, itu dihitung perhitungannya namanya neraca serta arus kas. Tahapan ini juga akan mengukur kekuatan finansial perusahaan, ya, kekuatan finansial perusahaan secara keseluruhan dan prospek untuk beberapa tahun ke depan. Nah, kita punya data, ya, data keuangan, bagaimana pemasukan dalam beberapa bulan, dalam beberapa tahun. Nah, itu akan bisa melihat trennya seperti apa ke depan, ya, trennya seperti apa ke depan, nah, prospeknya. Saudara, banyak perusahaan-perusahaan besar itu, saya yakin perusahaan besar melakukan, ya, tetapi tadi, nih, ya, dia tidak melakukan analisis aspek pasar. Saya ingin mengambil contoh, ya. Dulu ada sepeda motor Suzuki. Sepeda motor Suzuki, jangankan di Kupang saya kira, di Denpasar pun sudah tutup saudara dealernya, ya. Di beberapa kota sudah tidak ada. Mobil merek Honda itu di beberapa kota besar di Indonesia itu sudah tutup saudara dealernya. Penjualannya terus menurun. Karena apa? Analisis pasar, ya, analisis pasarnya, ya. Nah, jadi kalau analisis pasarnya bagus, nanti ini berkaitan dengan finansial, ya, finansial atau keuangan dari perusahaan. Yang berikut, yang tidak kalah penting, bagian terakhir dalam tahap evaluasi usaha adalah analisis aspek keterampilan karyawan. Karyawan itu aset perusahaan, saudara. Ya, karyawan yang kompeten dan berpengalaman akan lebih baik. Ya, jadi penting kita punya karyawan. Jadi karyawan itu bukan semata-mata dia bekerja dengan kita ya sudah, ya kan? Tapi dia ada aset. Ya, maju mundurnya satu perusahaan itu tergantung karyawan. Kalau karyawan bukan hanya semata bekerja, apalagi kalau misalnya memberikan jasa layanan, ya, harus dia baik-baik dengan konsumen. Ya, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menerima konsumen dan sebagainya. Ya. Saudara sebagai bidan, kalau saudara buka jasa layanan bidan, ya, bagaimana saudara memberikan kepuasan kepada pasien? Nanti saudara kalau sempat lihat di internet, ya, ada namanya kepuasan pelanggan gitu, ya. Jadi aspek-aspek itu harus kita penuhi. Nah, demikian juga karyawan, ya. Jadi kalau karyawan yang memiliki kemampuan, yang kompeten, ya, menguasai di bidangnya, ya, dan berpengalaman akan lebih baik dan dapat membantu untuk mengembangkan bisnis. Ada istilah the right man on the right place and the right time, ya. Jadi orang yang tepat harus ditaruh di tempat yang sesuai pada waktu yang tepat. Saudara, dulu sebelum Kementerian Kesehatan, kami itu namanya Departemen Kesehatan, ya. Pada saat pemerintahan Presiden SBY, istilah Departemen Kesehatan itu diganti menjadi Kementerian Kesehatan. Dulu waktu zaman Departemen Kesehatan, semua isinya orang kesehatan, saudara, ya. Isinya orang kesehatan. Di Departemen Kesehatan kan bukan hanya semata-mata ngurus kesehatan, ya. Ngurus anggaran juga, ngurus keuangan. Nah, yang ngurus keuangan itu siapa? Ya bidan lah, ya perawat lah, ya dokter, ya. Itu sudah biasa. Sekarang saudara yang bekerja di puskesmas, di pemerintahan, bidan di puskesmas pasti merangkap. Ya, ada yang merangkap jadi bendahara, ada begitu, ya. Sekarang sudah tidak lagi, saudara. The right man or the right place, ya. Jadi di Kementerian Kesehatan sekarang orang-orang yang ngurus keuangan adalah orang yang latar belakangnya ekonomi, ya. Orang-orang yang di Kementerian Kesehatan ada juga biro hukum. Di sini siapa? Sarjana hukum, ya. The right man on the right place. Jadi jangan sampai kita menempatkan orang yang bukan kompeten, ya, tidak sesuai dengan profesinya. Yang berikut adalah pengendalian usaha, ya. Jadi usaha itu harus dikendalikan, saudara, ya. Pengawasan atau kontrol merupakan fungsi keempat, ya, dari manajemen. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu usaha agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan yang direncanakan. Ini menurut Earl, ya. Terus menurut Harold, pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. Pengendalian berkaitan erat sekali dengan perencanaan, sehingga pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Jadi nanti pengendalian seperti apa? Jadi pada saat membuat perencanaan, saudara, ya, perencanaan apapun itu harus dipikirkan. Nanti bagaimana cara mengawasinya, ya, bagaimana cara kontrolnya, itu sudah disiapkan dari awal, ya. Pengendalian yang baik akan membantu terwujudnya keberhasilan pelaksanaan, ya. Pencapaian tujuan diketahui setelah dilakukan pengendalian. Pengendalian usaha, ya, proses penilaian dan perbaikan sebagai faktor, ya, berbagai faktor. Jadi pengendalian usaha adalah proses penilaian dan perbaikan. Penilaian, ya, menilai benar atau salah, gitu, ya. Kalau ada kesalahan, berbagai faktor dalam perusahaan agar rencana yang sudah dibuat dapat terselenggara sehingga tujuan dari si perusahaan itu tercapai. 4. Penetapan standar metode untuk mengukur kinerja, ya. Penetapan standar dan metode mengukur kinerja bisa mencakup standar dan ukuran untuk segala hal, mulai dari target penjualan, ya. Tidak sudah standar targetnya berapa, gitu, ya. Contoh kalau misalnya target penjualan. Terus kemudian perlu bekerja. Standar tersebut harus dispesifikasi, dirincikan, ya, masing-masing secara spesifik khusus, ya, dalam bentuk yang berarti dan dapat diterima oleh individu yang berkepentingan. 2. Mengukur kinerja, ya. Langkah mengukur kinerja merupakan proses keberkesinambungan terus-menerus dan berulang-ulang, repetitif, ya. Frekuensinya tergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur. Apakah mau mengukur kinerja setiap bulan, 2 bulan, 3 bulan? Kami pegawai negeri sekarang diukur kinerjanya setiap 3 bulan, ya. Bulan pertama, bulan kedua, ketiga, Januari sampai Maret. Kami harus diukur kinerja kami, ya, setiap 3 bulan diukur, ya, setiap 3 bulan. Berikutnya adalah membandingkan kinerja sesuai dengan standar, ya. Kinerja. Tadi kan kita langkah awalnya membuat standar-standar nih, ya.
Standar itu kriteria-kriteria yang ingin kita capai, ya kan? Kemudian bandingkan, ya. Tahap ketiga bandingkan kinerja yang sudah lakukan dengan target. Bandingkan kinerja dengan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Apabila kinerja sudah berjalan dengan ya, belum, cari tahu kenapa belum. Ya kan? Apakah karyawannya kah? Apakah peralatannya kah? Apakah bahannya kah? Apakah sistemnya dan sebagainya, ya. Demikian juga kalau melebihi standar, ya kan, capaian lebih, ya kan, harus diberikan apresiasi. Kenapa bisa terjadi lebih? Ya, itu juga harus ditelusuri, didokumentasi. Supaya apa? Supaya menjadi pembelajaran untuk bidang yang lainnya. Mengambil tindakan perbaikan, ya, take corrective action. Tindakan dilakukan jika kinerjanya rendah, ya, tidak tercapai. Ya, tindakan perbaikan dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau beberapa aktivitas dalam operasional organisasi. Ya, tergantung apa yang mau diperbaiki, di mana terjadi kelemahan, di mana terjadi kesalahan. Ya, jenis sistem pengembalian, ada sistem pengembalian umpan balik. Ya, sistem pengembalian umpan balik bekerja dengan mengukur beberapa aspek proses yang sedang dikendalikan dan perbaikan proses apabila ukuran menunjukkan bahwa proses penyimpangan dalam rencana telah ditetapkan. Keunggulannya memberikan para manajer informasi yang bermakna tentang seberapa efektifnya usaha perencanaan itu dan dapat meningkatkan motivasi karyawan. Kelemahan utamanya tidak memberikan peringatan dini suatu penyimpangan sebelum hal tersebut diukur atau diperiksa. 2. Sistem pengembalian umpan balik bertindak secara langsung pada yang muncul dan mencoba mencegahnya sebelum penyimpangan tersebut terjadi lagi. 3. Sistem pengembalian pencegahan, sistem yang paling didambakan, ya, mengantisipasi artinya, ya. Jadi yang didambakan kan pencegahan, itu mencegah masalah yang telah diantisipasi. Tindakan ini disebut sebagai pengendalian pencegahan karena terjadi sebelum kegiatan yang sesungguhnya. Ya, jadi sebelum operasional sudah diidentifikasi kira-kira sekarang sudah mendung, berarti nanti kira-kira akan hujan. Ya, kita akan berpergian naik apa, sepeda motor, berarti harus bawa jas hujan. Ya, mana salahnya nanti hujannya tidak turun, itu urusan lain. Ya. Nah, ini saya contohkan seperti itu. Jadi sistem pengendalian biayanya lebih besar, ya, karena mungkin kita harus menyediakan alat dan bahan dan sarana yang lainnya. Kalau kita, saudara, misalkan ya, kalau misalkan terjadi kebakaran, ya kan, apa yang akan terjadi? Apa yang harus saudara siapkan? Pemadam kebakaran, ya, APAR, ada pemadam api ringan itu yang merah-merah tabung itu, saudara siapkan. Ya, kalau seandainya misalkan di tempat usaha saudara berpotensi terjadi kebakaran, ya. Lanjut, ya. Pengendalian setelah tindakan atau post action control, ya, pengendalian ini berusaha untuk mengukur hasil atas suatu kegiatan yang telah selesai. Ini selesai dulu kegiatan semua. Nah, ini agak terlambat ini, ya. Tadi, ya, yang mengantisipasi tadi. Berdasarkan objeknya, jenis pengendalian dapat dilakukan terhadap karyawan. Siapa sih yang dapat diukur, yang dikontrol, yang diawasi? Karyawan, keuangan, produksi, ya, waktu pelaksanaan, teknis atau metode cara kerja, kebijakan, ya, penjualan, inventaris, dan pemeliharaan. Artinya apa? Semua, ya, semua objek di perusahaan itu harus dilakukan pengawasan, ya, dan dievaluasi. Baik, terima kasih. Semua materi kuliah yang harus saya sampaikan sudah saya sampaikan. Ada yang mau tanya, silahkan. Mahasiswa, halo. Mahasiswanya masih ada, ya? Halo, masih Pak. Halo, Pak Dokter. Masih Pak. Dokter. Jangan sampai saya ngomong panjang-panjang, lebar-lebar, tidak ada mahasiswa ini. Masih ada mahasiswanya? Masih ada Pak. Ada, Pak. Ada Pak. Masih ada, Pak. Dengar, Pak. Dengar tidak? Pokoknya dengar semua. Kami dengar semua, Pak. Tentang terima Pak kasih. Dokter. Semua Pak Dokter. Ada yang mau tanya atau tidak? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Jelas, Pak Dokter. Baik. Kalau tidak salah di mata kuliah ini ada mata kuliah praktek, ya. Sudah dibebankan membuat proposal, ya. Proposal. Iya, Nah, Pak. Siapa Dok? Nah, jadi saudara sudah bagi grup, ya, oleh PJ, ya, mata kuliah, oleh Pak Wiratun mungkin sudah bagi grup. Nah, Sudah, Pak. masing-masing grup juga sudah ditunjuk siapa dosen pembimbingnya, ya. Jadi silakan saudara berproses, ya. Terus untuk mahasiswa yang kebetulan timnya itu pembimbingnya dengan saya, silakan saudara bimbingan, ya, mengajukan proposalnya, ya. Segera, ya, jangan karena kita berproses. Terus satu lagi, saya ingatkan saudara berhutang juga untuk segera menyelesaikan skripsinya, ya. Jadi saudara yang sudah mengambil data segera membuat laporan akhir penelitian atau membuat skripsinya dan segera untuk maju ujian. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan untuk mata kuliah kewirausahaan sudah selesai. Materi saya sudah habis. Saya ucapkan banyak terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf, ya. Saya kira akhiri pertemuan siang hari ini. Terbaik, Pak Dokter. Kita sama-sama live, ya. Dokter. Baik, Pak.
Ya, Terima kasih. Sampai Terima kasih banyak, Pak kesempatan. Dok. Pak Live dokter. ya. Banyak, Izin Pak live ya. Kita Dokter. sama-sama live ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dokter. Pak dokter suka tinggal kita. buka di HP saya saja. Kita jaringan pakai ini masih bagus kan? Satu, bagus. Apa yang bunyi? Sabar, Veronica lewat tuh. makanya jangan suka tekan-tekan sabar. Jangan itu dia keluar. Tidak kasih keluar, kok mama ini masih ditikap satu nih, lihat ini. Ini berjejer ini, lihat. Oh, tadi. Terlalu banyak nih. Tadi ujian tadi. Oh, masih ngerumpi.